Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Julius Laut Boyawato Kedang, D3 angkatan 2015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penyajian akhir saya, yaitu perancangan ilustrasi cerita rakyat Awololong dari Lembata, Nusa Tenggara Timur. Alasan saya memilih perancangan ilustrasi cerita rakyat ini karena di daerah saya itu kebanyakan buku cerita rakyat itu tidak memiliki ilustrasi. Kalaupun ada, itu cuma ada satu atau dua ilustrasi yang mewakili keseluruhan cerita rakyat itu. Dan menurut saya, ilustrasi itu tidak mewakili keseluruhan cerita rakyat itu sendiri. Untuk sumber cerita rakyat ini saya ambil dari buku kumpulan cerita rakyat dari Pulau Lembata, Tutukoda seri 1, karya Bapak Ambrose Oleona dan Bapak Pieter Tedu Bataona. Alasan saya memilih sumber buku dari buku kumpulan cerita rakyat dari Pulau Lembata ini karena cerita rakyat di daerah saya, yaitu Lembata, itu selalu diceritakan secara lisan, sehingga terjadilah perbedaan cerita antara suku yang satu dan suku yang lainnya. Kadang di tiap suku itu memiliki versi cerita yang berbeda, walaupun itu merupakan satu cerita, misalnya cerita Awololong. Dan buku kumpulan cerita rakyat ini menurut saya yang paling akurat dan paling tepat untuk mewakili keseluruhan cerita rakyat Awololong ini. Cerita rakyat Awololong ini secara umum menceritakan tentang dua bencana alam hebat yang melanda Watobelen Parakone dan Awololong Golomengi. Cerita dibagi menjadi dua bagian, yaitu Watobelen Parakone dan Awololong Golomengi. Watobelen Parakone ini tenggelam akibat amukan dari penunggu Gunung Ile Mandiri yang terkenal sangat sakti. Amukannya ini menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang menenggelamkan Watobelen Parakone. Alasan dia mengamuk ini karena ia merasa tidak dihargai oleh Labahadung. Labahadung ini merupakan pemimpin dari desa Watobelen Parakone. Ia merupakan kepala suku yang dikenal sangat sakti. Bahkan kesaktiannya ini dikenal sampai pulau-pulau di seberang seperti Gunung Ile Mandiri. Setelah berita tentang kesaktian Labahadung ini sampai ke telinga penunggu Gunung Ile Mandiri, ia akhirnya menyusun rencana untuk mengunjungi Labahadung agar dapat menyuruhnya menjadi pengikut penunggu Gunung Ile Mandiri ini. Setelah rencana yang dipikirkannya matang, ia akhirnya pergi ke Watobelen Parakone untuk menemui Labahadung. Sesampainya di Watobelen Parakone, ia disambut dengan penuh persahabatan oleh Labahadung dan para penduduk desa Watobelen Parakone. Ia dijamu dengan hidangan-hidangan yang nikmat dan diperlakukan seperti saudara oleh Labahadung. Ketika penunggu Gunung Ile Mandiri ini hendak pulang ke Gunung Ile Mandiri, dia akhirnya mengatakan niat sesungguhnya kepada Labahadung, yaitu menyuruh Labahadung untuk menjadi pengikutnya. Ia akan menunggu selama 7 hari 7 malam untuk menunggu keputusan Labahadung. Labahadung pun menjadi sangat sedih karena perlakuan tamunya ini. Setelah penunggu Gunung Ile Mandiri pergi, ia lalu memanggil kedua saudaranya. Labahadung memiliki 2 orang saudara, yaitu Samon Hadung dan Lela Hadung. Setelah berunding tentang perkataan tamu mereka ini, akhirnya diputuskan bahwa mereka tidak akan menjadi pengikut dari penunggu Gunung Ile Mandiri ini.
Setelah menunggu selama 7 hari 7 malam, penunggu Ile Mandiri tidak mendapat kabar dari Laba Hadung. Ia akhirnya menjadi sangat marah dan mengamuk. Ia menghentak-hentakkan kakinya ke tanah yang menyebabkan gempa bumi yang sangat hebat. Terjadilah tsunami yang menenggelamkan Watu Belum Parapona. Saking marahnya dia, lembing yang selalu ada di tangannya itu dilemparkannya ke pulau seberang. Ketika tertancap di tanah, keluarlah mata air yang sampai saat ini masih ada di pusat kota Larantuka dan dikenal dengan nama Perigi Sirademong. Mungkin penunggu gunung Ile Mandiri ini namanya Sirademong. Para penduduk Watu Belum Parapona ini akhirnya menyelamatkan diri ke dataran yang lebih tinggi. Mereka menyelamatkan diri ke tempat yang kemudian dikenal dengan nama Awololong Golomengi. Laba Hadung dan para pengikutnya ini akhirnya memulai kehidupan mereka yang baru dengan bertani di daerah Awololong Golomengi ini. Kemudian bagian kedua dari cerita Awololong ini dimulai dengan kehidupan mereka yang baru di Awololong Golomengi. Daerah Awololong Golomengi ini tidak kalah suburnya dengan Watu Belum Parapona. Hasil dari perkebunan mereka ini sangat melimpah ruah, sehingga dibuatlah pesta rakyat tahunan yang diadakan secara meriah selama 7 hari 7 malam. Para penduduk desa-desa yang ada di seberang pulau pun diundang oleh mereka. Diceritakan lebih lanjut bahwa pada suatu malam saat pesta rakyat tahunan ini sedang berlangsung, ada sekelompok ibu-ibu yang berdiam di dekat perapian sambil menonton tarian oha atau tandak. Saat menonton tarian oha ini, ada seekor anjing yang menghalangi pandangan ibu-ibu ini, sehingga ada seorang ibu dari kelompok ini yang membentak anjing tersebut. Katanya, jika ingin menjadi pusat perhatian, sebaiknya anjing ini ikut di dalam lingkaran tarian oha. Anjing tersebut kemudian menghilang dari pandangan ibu-ibu ini. Tak lama kemudian, anjing ini sudah berada di dalam lingkaran tarian oha sambil memakai sarung dan atribut seperti manusia. Anjing ini ikut menari sambil melantunkan pantun yang berisi tentang peringatan akan adanya sesuatu yang datang pada hari ke-7. Para peserta tandak ini akhirnya menjadi panik dan membubarkan diri. Mereka saling bertanya satu sama lain tentang siapa pemilik anjing ini, mengapa ia dapat berbicara seperti manusia, kemudian apa maksud dari pantun yang dilantunkan anjing tersebut. Pertanyaan ini pun tidak ada yang dapat menjawabnya. Mereka hanya harus menunggu 7 hari sehingga memastikan apa yang dikatakan oleh anjing tersebut. Dan benar saja, pada hari ke-7 terjadilah badai yang besar, tsunami yang menenggelamkan Awololong Golomengi ini. Para penduduk desa Awololong Golomengi ini akhirnya menyelamatkan diri mereka karena bencana yang datang ini lebih besar dari bencana yang sebelumnya melanda Watu Belum Parapona. Sebagian besar penduduk desa Awololong Golomengi ini menyelamatkan diri ke pulau seberang, sebagian menyelamatkan diri ke tempat yang sekarang dikenal dengan nama Lewoleba. Laba Hadung dan keluarganya pun berhasil menyelamatkan diri mereka ke daerah yang sekarang ini dikenal dengan nama Lewoleba. Para pengikutnya pun mulai bertanya-tanya, apakah bencana ini ada hubungannya dengan penunggu-penunggu Ile Mandiri, dan kalaupun ada, mengapa Laba Hadung dan keluarganya hanya diam saja. Karena saling menyalahkan satu sama lain, akhirnya terjadilah pertengkaran di dalam keluarga Laba Hadung. Laba Hadung disalahkan oleh kedua saudaranya dan para pengikutnya karena dianggap tidak bisa menjadi pemimpin yang hebat, tidak dapat menyelamatkan para pengikutnya. Untuk menghindari perpecahan, akhirnya diputuskan bahwa mereka harus berpisah.
Samon Hadung akhirnya meninggalkan Laba Hadung dan para pengikutnya kemudian menempati daerah yang sekarang dikenal sebagai Pulau Adonara, dan Lela Hadung akhirnya menetap di selatan Pulau Lembata. Laba Hadung pun akhirnya pergi ke Gunung Ile Mandiri untuk menyerahkan dirinya kepada penunggu Gunung Ile Mandiri. Cerita ini akhirnya ditutup dengan menyerahnya Laba Hadung kepada penunggu Gunung Ile Mandiri. Untuk desain karakter dari ilustrasi cerita rakyat Awololong ini sendiri, saya menggunakan foto-foto orang Nusa Tenggara Timur zaman dulu sebagai referensi, seperti para pria yang menggunakan sarung sebagai pakaian. Nah, sarung itu digunakan untuk menutup tubuh sebatas pinggang, sedangkan untuk para wanitanya mereka menggunakan sarung sebatas di dada. Dan aksesoris untuk para prianya itu seperti gelang gading dan kalung manik-manik. Untuk warna dalam desain karakter ilustrasi cerita rakyat Awololong ini, saya menggunakan warna-warna krem, warna-warna coklat yang kelihatan gelap sehingga mendapatkan warna kulit orang-orang Lama Holot. Ditambah dengan warna-warna coklat gelap untuk warna sarung dan aksesoris-aksesoris yang lain. Untuk ilustrasi cerita rakyat Awololong ini, saya menggunakan program Adobe Photoshop untuk membuat ilustrasi. Saya memakai gaya digital painting untuk ilustrasi ini dengan menggunakan pen tablet sebagai media untuk menggambar, sehingga mendapatkan kesan semi realis dalam ilustrasi saya. Karena gaya ilustrasi yang saya pakai ini merupakan semi realis, sehingga sketsa yang saya buat juga tidak detail sekali, karena langsung diwarnai seperti mewarnai di atas kanvas. Untuk final desainnya ini, ilustrasi yang saya buat ini menggunakan ukuran 14 cm kali 20 cm dan landscape. Untuk pengaplikasiannya di buku cerita, saya menempatkan ilustrasi dan teks cerita rakyatnya di halaman yang terpisah. Dan untuk media yang lainnya, saya ingin mengaplikasikannya di kaos, mug, pin, tote bag, dan mungkin yang lain-lainnya. Demikian presentasi dari saya tentang perancangan ilustrasi cerita rakyat Awololong ini. Sekian dan terima kasih.